jenazah tersebut. Ya, jadi ngurusin mayat itu namanya fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Kewajiban ya bersama-sama. Jika sudah ada sekelompok orang mengurusi mayat tersebut, maka gugurlah kewajiban kita. Ya, pada pertemuan minggu lalu kita bagaimana ya tata cara memandikan jenazah. Ya, pertemuan yang kedua ini bagaimana cara kita mengkafani. Ya, mengkafani jenazah. Sebelum Ibu ya mempraktekkan ataupun mendemonstrasikan bagaimana tata cara kita untuk mengkafani jenazah, boleh kalian simak dulu ya materi berikut ini, video berikut ini. Perhatikan baik-baik. Namun, ada juga batas sempurna bagi jenazah laki-laki, yaitu 300 kain kafan. Dan bagi jenazah perempuan ada 500 kain kafan yang terdiri dari 200 kain kafan ditambah peluru, baju kulit, dan kain. Hal yang disebenarkan dalam kafan ini, yang pertama adalah kain kafan yang digunakan dan kain kafan yang tembus bersih dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Lalu kain kafan datang berwarna putih. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafan jenazah, kain kafan datang diberi pewangian terlebih dahulu. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kafan ini, yaitu kain kafan harus
ya serangga tadi ya, atau binatang-binatang yang hinggap ya. Nah sekarang ayo boleh yang perempuannya, karena tadi ya mayat kita ini adalah mayatnya perempuan, maka yang harus mengurusnya itu baik dari segi pemandian, memandikan jenazah maupun mengkafani itu dilakukan oleh kaum perempuan. Jika itu mayatnya jenazahnya adalah laki-laki, maka proses di dalam pengurusannya juga laki-laki. Baik itu memandikan, mengkafani, kalau menyolatkan itu juga boleh. Ya, gabungan antara laki-laki dengan perempuan. Yuk, jadi perempuan itu yuk boleh mengikuti apa namanya kita untuk mensolatkan jenazah. Tidak mesti laki-laki, ya. Nah, sekarang kita praktekkan dulu bagaimana tata cara untuk mengkafani jenazah. Ya, boleh perempuannya 6 orang maju ke depan sini. Ya, itu kita membentangkan dulu, boleh sini nak. Ya, kita bentangkan dulu kain kafannya mulai dimulai. Ya, boleh, yuk bantu. Boleh nak? Nah. Yuk, tarik lagi ke sini. Yuk, awas kena jenazahnya. Sini nak, jangan kotor, jangan sampai kotor. Kainnya, boleh kalian 4 orang taruh di sini aja mainannya. Ya, mainannya boleh taruh di sini aja. Yuk, ininya nak, tolong dirapikan. Nah, ya di antara kain kafan itu boleh kita hamburkan, ya. Apa baris tadi? Yuk. Kemudian kita hamparkan yang kedua. Yuk, kain kafan yang kedua. Oh iya. Tadi ibu lupa ya, nanti ada ikatan-ikatannya itu nanti kita selakan di bawahnya ada sekitar 5. Bagian kepala, yuk talinya dulu nak. Lupa itu tadi. Bawah. Ya di bawah. Ya nak, tengah-tengah. Yuk, bawah. Bawah di bawah ya, taruh di bawah ya talinya untuk mengikat mayat tersebut. Boleh lagi? Yuk. Taruh di bawah lagi. Ada 5 ya? Yuk. Lagi. Taruh geser sini nak, geser. Nah, kepala, bahu, kemudian perut, lutut dan kaki. Berarti ada 5 ikatan nantinya ya. Ya, sesudah itu baru kita ya letakkan bajunya. Nah, baju si mayat tersebut, baik itu mayat laki-laki maupun mayat perempuan itu sama ya. Tapi kalau yang laki-laki itu disebut dengan delta, ya. Disebut dengan apa namanya sopan. Tapi kalau perempuan disebut dengan duduk. Ya. Nina boleh dilipat jilbabnya? Nah, bagaimana kita melipat jilbab? Segitiga. Nah, yang terakhir ini adalah cawarnya. Yuk. Nah, cawarnya yang paling atas. Yuk, nah. Nah, ya. Nah, yuk dilipat. Nah, kayak gitu. Taruh di sini, atas sini. Nah, ya, ini jilbabnya. Sesudah itu, ayo boleh ambil jenazahnya, bawa ke sini. Ya, setelah mayat tadi, ya minggu kemarin kita sedang memandikan, sekarang kita mengkafaninya. Awas nak jatuh, ya. Boleh, sini. Nah, yang pertama kali itu adalah kita pasangkan dulu jawabnya, boleh, sini. Tarik ke atas dulu. Nah, ada yang menggunakan ini ya, biar auratnya tidak kelihatan. Jadi rapikan dulu, ya. Pertama kali tangannya itu dilipat dulu, ya. Setelah dilipat, jangan sampai auratnya kelihatan. Setelah itu, yuk tutupi kembali. Yuk pakaikan bajunya. Ya,
kiri. Nah, yuk boleh. Harus kencang. Ya, harus kencang-kencang. Setelah kencang, boleh diikat. Bagian kepala dulu. Setelah itu bagian ya, bahu, biara bahu. Setelah itu bagian lutut. Sudah lutut, baru kaki. Ya, kemudian kalau ada lebih talinya boleh disisipkan. Ya. Nah, disisipkan di antara sela-sela kain kapannya. Ya. Terima kasih anak-anak. Boleh silakan duduk. Mana kainnya tadi? Belum tutupin. Tutup lagi nak ya. Ya, kamu salah. Biar benar. Nah, ya demikianlah tadi proses bagaimana cara kita untuk mempraktekkan ya mengkapani jenazah tadi ya. Kalau kain kapannya laki-laki itu ada berapa? 3. Ya, kalau dia perempuan 5. Ya, jadi perbedaan antara kain lapan laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki itu kain kapannya 3. Kalau dia perempuan kain kapannya 5. Ya, jadi itulah ya mungkin pertemuan kita pada hari ini ya, yaitu bagaimana tata cara kita supaya bisa mengkapani ya jenazah dengan baik dan benar. Jadi kalau ada seorang muslim meninggal dunia, maka kita jangan segan-segan. Ya, untuk apa? Untuk mengurus daripada mayat tersebut atau jasad tersebut. Nah, materi bab jenazah ini ya sudah disampaikan. Pertemuan kemarin adalah memandikan, sekarang adalah mengkapani. Ya, mungkin untuk pertemuan yang akan datang minggu depan itu adalah bagaimana tata cara kita untuk mensolatkan jenazah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada mungkin ya Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, nanti silakan kalian lihat ya di Google Form ada tugas dari Ibu yaitu mengerjakan 5 soal. Ya, latihan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.